warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak teacher, bertemu lagi dengan teacher Liza dalam mata pelajaran Praktikum Akuntansi Lembaga. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang konsolidasi laporan keuangan. Oke, baiklah. Sebelum teacher jelaskan lebih jauh, apakah anak teacher pernah mendengar tentang laporan keuangan konsolidasi ini? Nah, bagi yang belum, berarti hari ini kita akan belajar bagaimana mengkonsolidasikan laporan keuangan di pemerintah daerah. Oke, laporan keuangan konsolidasi ini maksudnya apa sih? Nah, konsolidasi di sini maksudnya yaitu laporan keuangan gabungan ya dari seluruh laporan keuangan PPKD dan laporan keuangan SKPD menjadi satu laporan keuangan entitas tunggal. Jadi kita gabungkan laporan yang ada di PPKD dan laporan yang ada di SKPD. Maksudnya ya. Nah, sebelumnya teacher juga sudah jelaskan kepada Ananda tentang struktur akuntansi di pemerintah daerah. Nah, yang kita sebut dengan kantor cabang dan kantor pusat di sini siapa? Itu yang harus Anda pahamkan terlebih dahulu ya. Nah, yang kita sebut dengan kantor pusat di sini yaitu PPKD ya. Kemudian di bawahnya kantor cabangnya yang bertindak dalam hal ini adalah SKPD. Nah, lalu bagaimana hubungannya dalam pengkonsolidasian laporan keuangan ini? Jadi, laporan-laporan keuangan yang ada di SKPD yang bertindak sebagai kantor cabang itu akan kita gabungkan dengan laporan keuangan PPKD yang bertindak sebagai sistem akuntansi. Nah, kemudian yang menggabungkannya yaitu PPKD, di mana dia sebagai kantor pusat sekaligus konsolidator yang menggabungkan laporan keuangan konsolidasi ini. Nah, kemudian tahap utama dalam melakukan pengkonsolidasian laporan keuangan ini terdiri atas dua tahap. Yang pertama, tahap pembuatan neraca lajur atau kertas kerja konsolidasi. Kemudian yang tahap yang kedua yaitu pembuatan laporan keuangan konsolidasi. Oke, kita mulai dulu dari tahap yang pertama, yaitu penyusunan kertas kerja konsolidasi. Nah, kertas kerja yang kita susun di sini yaitu sama seperti kertas kerja yang Ananda ketahui. Kemudian hanya saja nanti isinya itu kita beda-bedakan ya. Yang pertama, kita harus buatkan dulu kertas kerja tentang laporan realisasi anggaran ya, di mana nanti di kertas kerja ini terdapat LRA-nya SKPD dan LRA-nya PPKD. Nah, nanti di ujungnya akan ada LRA konsolidasi. Kemudian yang kedua, ada kertas kerja laporan operasional. Sama seperti LRA tadi, hanya saja isinya tentang laporan operasional SKPD dan PPKD. Kemudian yang ketiga, ada kertas kerja neraca. Ya, seperti ini tentang laporan neracanya SKPD dan PPKD. Untuk penyusunan kertas kerja neraca, sebelum kita masuk ke penyusunan tersebut, terlebih dahulu kita harus melakukan jurnal eliminasi antara akun RK PPKD dan akun RK SKPD. Nah, setelah kita buatkan jurnal eliminasinya, baru kita bisa melakukan penyusunan kertas kerja neraca. Lalu berikutnya baru kita susun laporan keuangan konsolidasi ini. Nah, kemudian tahap kedua yaitu tahap penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Nah, jadi sebelumnya untuk laporan keuangan SKPD ini harus ada 4 jenis laporannya untuk yang akan kita konsolidasi, yaitu laporan realisasi anggaran, laporan operasional, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Itu untuk PPKD. Kemudian untuk SKPD-nya sama, harus ada laporan realisasi anggaran, laporan operasional, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, jika sudah ada, kita gabungkan ya antara PPKD dan SKPD ini, nanti akan muncul laporan konsolidasi yang pertama, yaitu laporan realisasi anggaran pemerintah daerah, yang nantinya dari laporan LRA ini akan muncul laporan saldo anggaran lebih. Lalu yang kedua,
ada laporan operasional pemerintah daerah yang nanti akan menghasilkan laporan perubahan ekuitas. Lalu yang ketiga ada laporan neraca. Nah, dari laporan neraca ini nanti kita bisa menyusun laporan arus kas. Yang keempat itu ada CALK. Nah, jadi hasil dari penggabungan antara laporan keuangan SKPD dengan laporan keuangan TPKD nanti akan menghasilkan 7 laporan keuangan pemerintah daerah, ya Nak ya. Kita urut dari yang pertama, berarti ada laporan realisasi anggaran. Yang kedua ada laporan saldo anggaran lebih. Kemudian yang ketiga ada laporan operasional. Yang keempat ada laporan perubahan ekuitas. Yang kelima ada laporan neraca. Yang keenam ada laporan arus kas. Dan yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Nah, itu ya ketujuh laporan keuangan yang harus Ananda ketahui dan mampu untuk melakukan penyusunannya nanti. Oke, sekian materi kita tentang laporan keuangan konsolidasi di video kali ini. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.